Oke, kita lanjut pembahasannya. Nah, kali ini tentang bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat tanpa menggunakan alat bantu. Jadi sebelumnya kita sudah belajar cara menjumlahkan bilangan bulat menggunakan alat bantu garis bilangan, kali ini tanpa menggunakan alat bantu. Oke, langsung saja. Konsep yang harus anak-anakku pahami adalah yang pertama, ada dua konsep ya. Yang pertama, jika kedua bilangannya adalah tandanya sama, maka kita jumlahkan dulu kedua bilangan tersebut, kemudian nanti hasilnya akan mengikuti tanda kedua bilangan itu. Konsep yang kedua, sebaliknya jika kedua bilangannya bertanda berbeda, maka kita kurangkan dulu nih bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang kecil, nanti hasilnya akan mengikuti tanda bilangan yang lebih besar. Contoh, Ibu kasih 18 tambah 14. Nah, ini kan seperti biasa ya, positif tambah positif, berarti kita langsung jumlahkan 18 tambah 14, hasilnya berapa? Iya, betul, 32. Nah, sekarang contoh lagi. Misalnya, minus 325 ditambah minus 157. Nah, karena kedua bilangannya tandanya sama-sama negatif, berarti kita pakai konsep yang pertama, ya kan? Jadi kita jumlahkan dulu bilangannya. 325 ditambah dengan 157. Jadi kita jumlahkan biasa dulu. 5 tambah 7, 12. Pas 1, berarti di sini 8, di sini 4. Ya kan? Kalau kita jumlahkan 482. Nanti hasilnya akan mengikuti tanda kedua bilangan itu. Hasilnya apa? Tandanya apa? Tandanya negatif. Berarti hasilnya negatif 482. Oke, Ibu kasih lagi contoh. Misalnya, 18 ditambah minus 14. Perhatikan, kedua bilangan ini tandanya sama atau beda? Beda ya, ada positif, ada negatif. Berarti kita kurangkan dulu bilangan yang lebih besar dengan yang lebih kecil. Jadi 18 kurang 14, ya kan? 18 kurang 14. Terus hasilnya akan mengikuti tanda bilangan yang besar. Bilangan yang besar yang mana? 18 atau 14? 18 ya. 18 bernilai positif. Berarti hasilnya ini nanti tetap positif ya. Jadi positif 18 kurang 14, 4. Maka hasilnya positif 4. Contoh lagi. Minus 325 ditambah 157. Perhatikan kedua bilangannya bertanda sama atau beda? Ya, beda. Karena beda, berarti kita kurangkan dulu. Ya kan, ingat? Kalau tanda beda seperti konsep yang kedua, yang ini. Kalau beda, berarti kita kurangkan dulu bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. 325 dikurang 157. Ini dikurang ya. 5 kurang 7 tidak bisa, berarti kita pinjam. 15 kurang 7, 8. Sini sisa 1. 1 tidak bisa juga, berarti kita pinjam lagi. 11 kurang 5, 6. Sini sisa 1. Jadi 168. Nanti hasilnya mengikuti tanda yang lebih besar. Tanda yang lebih besar yang mana? Positif atau negatif? Negatif. Berarti hasilnya negatif 168. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat yang berlaku pada penjumlahan bilangan bulat. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif. Jadi kalau misalkan ada bilangan A tambah B, itu pastinya hasilnya sama juga dengan B tambah A. Contoh misalnya, minus 4 tambah 7, hasilnya 3. Sebaliknya juga 7 ditambah minus 4, hasilnya juga tetap 3. Nah, sifat yang kedua, sifat asosiatif. Jadi kalau misalnya ada 3 bilangan yang dijumlahkan, mau bilangan yang pertama dulu dijumlah bilangan kedua, atau bilangan kedua dulu dijumlah dengan bilangan ketiga, itu hasilnya tetap sama. Contoh misalnya, 4 ditambah negatif 5, tambah lagi dengan 6. Berarti 4 tambah negatif 5 itu kan hasilnya minus 1. Minus 1 ditambah 6, hasilnya 5. Atau kebalikannya, kita jumlahkan dulu minus 5 ditambah 6, hasilnya positif 1.
nanti positif 1 yang kita jumlahkan kembali dengan angka positif 4, berarti hasilnya tetap positif 5. Nah, untuk lebih mendalami dan lebih memahami, maka anakku bisa mengulang kembali video penjelasan ini.